Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, barrafa'ahullah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kan mengangkat kedua tangan, Pak, begitu. Ya, mengangkat kedua tangan ke arah atas, ya. Ada yang ngangkatnya ke bawah gitu, Pak. Ya. Ngangkat pasti ke atas lah, ya. Tapi mungkin nanti ada berdoa itu ada yang telapak tangannya ke atas, ada juga telapak tangan diarahkan ke bawah. Ada, Pak. Ketika doa tolak balak itu kan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan untuk membalikkan, ya. Jadi kalau minta sesuatu itu ke arah atas, telapak tangannya ya, telapak tangannya ke arah atas. Tapi kalau minta untuk dijauhkan dari keburukan, istilahnya tolak balak itu disuruh Rasulullah untuk membalikannya. Jadi yang punggungnya yang ke arah langitnya. Nah ini biasanya Pak dijadikan dalil. Oh berarti kalau mengangkat tangan aja ke atas, berdoa minta ke Allah ke atas ya, berarti Allah itu berada di atas gitu. Berarti Allah berada di atas. Ya. Nah ini bagaimana menjawab syubhat ini? Karena kita sudah sampaikan Pak ya. Saya ingatkan kembali Pak. Akidah ulama salaf. Awas. Akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah meyakini apa Pak? Allah itu maha suci dari yang namanya bertempat di suatu tempat. Itu pegang terus itu Pak. Akidah salaf termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sudah kita sampaikan Pak bukti-bukti atau ibarah pernyataan para ulama salaf kita ya, bahwa ulama salaf meyakini Allah itu maha suci dari bertempat dan berarah. Ya, sudah kita bahas Pak ya. Alhamdulillah. Intinya Allah itu tidak berada di bumi, tidak berada di langit, tidak berada di atas aras, juga tidak berada di Sidratul Muntaha, tidak berada di mana-mana Pak. Allah bukan benda, bukan materi. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun Pak yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana Pak menjawab syubhat ini? Kalau berdoa kepada Allah mengangkat tangan, berarti Allah itu di atas langit, katanya begitu ya. Yang menjawab jangan kita Pak. Kita ini kalau menjawab sesuatu harus merujuk kepada penjelasan para ulama kita. Nah ini saya temukan yaitu penjelasan dari seorang ulama besar dari madhab Maliki Pak. Terkenal sekali beliau ini, masyhur namanya Al-Imam Al-Qadi Iyad ya, pakai dha ya kalau tulisan Arabnya Iyad ya. Al-Qadi Iyad. Beliau ini yang mensyarah Sahih Muslim Pak. Jadi yang mensyarah Sahih Muslim itu selain Imam An-Nawawi ya. Kalau Imam Nawawi itu apa kitabnya Pak yang mensyarah Sahih Muslim? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Itu karya Imam Nawawi Pak itu. Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i. Nah kalau ini ulama besar dari madhab Maliki. Al-Qadi Iyad dikenalnya sebagai Al-Qadi Iyad ya. Baik, kita baca ya. Was-sama'u qiblatud da'in kama annal ka'bata qiblatul musallin. Kama lam yadull istiqbalul qiblati ala anna Allah ta'ala fiha, kadzalika lam yadull atawajjuhu ila as-sama' wal isyarati ila as-sama' ala anna Allah ta'ala fiha. La khilafa bainal muslimin qatibatan muhaddithihim
wa faqihihim wa mutakallimihim wa muqallidihim wa nudharihim anna adh-dhawahiral waridata bi dzikrillahi fis sama' ka qawlihi ta'ala aamintum man fis sama' annaha laysat ala dhahiriha wa annaha muta'awwilatun inda jami'ihim. Baik, kita baca dulu terjemahnya. Langit adalah arah kiblat untuk berdoa, sebagaimana Ka'bah itu adalah arah kiblat untuk sholat. Ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah, itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di sana. Maka begitu pula berdoa mengangkat kedua tangan ke arah atas atau isyarat telunjuk ke arah atas, ke langit, juga tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di sana. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam dari kalangan para ahli hadis, ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli kalam. Awas Pak, ahli kalam di sini ahli kalam dari ahlus sunnah ya. Karena nanti ada ahli kalam yang sesat dari ahlul bid'ah. Ya, ilmu kalam itu harus Anda rinci. Ada ilmu kalam yang ahli bid'ah, ada ilmu kalam dari ahlus sunnah. Nah, yang ahlus sunnah itu yang bisa diterima. Baik, dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, ahli kalam, dan juga pengikut mereka, bahkan ahli tahqiq, bahwa lafadz zahir yang menyebutkan bahwa Allah di langit, misalnya ada ayat aamintum man fis sama, ya, fis sama itu kan di langit Pak ya. Di langit itu tidak boleh dipahami secara makna zahir. Fis sama kan zahirnya apa? Di langit. Itu tidak boleh dipahami secara makna zahirnya. Sesungguhnya lafaz tersebut ditakwil menurut para ulama kita. Baik. Poinnya di mana Pak? Anda kalau sholat nih Pak, kita ini tadi sholat Pak, sholat subuh, menghadap kemana Pak? Kiblat. Kiblat kita itu adalah Ka'bah. Orang yang di Mekah Pak, yang di Masjidil Haram, langsung menghadap ke arah Ka'bah. Di depan mereka itu Ka'bah Pak. Pertanyaan saya, ketika mereka atau kita sholat menghadap ke Ka'bah, apakah Allah itu berada di situ Pak? Gara-gara menghadapnya ke arah Ka'bah? Gimana? Enggak kan? Tidak ada umat Islam meyakini Allah berada di dalam Ka'bah gitu misalnya, atau Allah ada di atas Ka'bah misalnya. Tidak ada Pak. Terus kenapa kita sholat kok menghadap Ka'bah ya Pak Ustaz? Itu arah yang dikehendaki oleh Allah untuk ibadah sholat. Itu arah sholat, arah kiblat yang dikehendaki oleh Allah Pak. Bahkan dulu Pak, kita sholat itu bukan ke arah Ka'bah, pernah sempat ke arah mana? Iya, Baitul Maqdis. Pernah kan di zaman Rasulullah SAW. Artinya arah sholat itu, mau dia ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis, tidak menunjukkan Allah berada di situ Pak. Maka dengan logika yang sama Pak, sama halnya ketika kita mengangkat kedua tangan ke arah atas itu tidak menunjukkan Allah di atas langit Pak. Tidak. Ini namanya arah kiblat doa. Allah menghendaki kepada kita ya, menghendaki kita kalau berdoa itu ya begini, mengangkat tangan ke arah atas. Dan itu bukan menunjukkan bahwa Allah di atas langit, tidak. Sebagaimana tadi, sama halnya ketika kita sholat menghadap kiblat juga tidak menunjukkan Allah berada di Ka'bah. Jelas ya? Nah, ini cara menjawab syubhahnya seperti itu Pak. Kalau ada yang mengatakan ya, ada loh dalil bahwa Allah itu di langit, Allah itu berada di atas aras. Dalilnya itu kamu kalau berdoa ngangkatnya kemana? Apa ngangkatnya ke samping kanan, samping kiri, apa ke depan? Enggak kan? Mengangkat tangan, telapak tangannya pasti ke arah atas. Nah, berarti Allah di atas langit. Nah, begitu Pak biasanya itu ya. Ya, ini sebetulnya itu dalil logika loh Pak. Itu sedang berfilsafat itu dia itu. Bermain ilmu kalam sebetulnya itu. Tanpa dia sadari dia sedang berkalam, berilmu kalam itu ya. Pakai logika seperti itu. Ya, enggak ada itu penjelasan dari Rasulullah SAW atau para sahabat. Kalau ngangkat tangan ke atas itu berarti Allah di atas langit. Enggak ada Pak itu. Enggak ada penjelasan seperti itu dari generasi salaf, tidak ada. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kita berdoa ke langit, ke arah atas langit, mengangkat tangannya, itu bukan menunjukkan Allah di langit ya. Sebagaimana kalau sholat kita menghadap kemana tadi? Kiblat kan?
dan Allah tidak di kiblat, tidak berada di Ka'bah. Baik. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Pokoknya Pak, pegang terus Pak akidah ulama salaf kita, Allah itu tidak bertempat. Pak Ustadz, tidak bertempat itu gimana ya? Nah, misalnya ada yang bingung Pak. Allah tidak di bumi, tidak di langit, tidak di atas aras, tidak di bawah aras, tidak di Ka'bah. Terus Allah itu di mana? Gitu biasanya Pak ya. Kalau tidak di mana-mana, tidak ada di suatu tempat, berarti Allah tidak ada Pak Ustadz. Wah, begitu banyak kesimpulannya Pak ya. Ini gampang Pak, dia itu sedang bermain logika juga itu Pak. Sekarang kita tanyakan kepada dia, alam semesta ini Pak, langit bumi beserta isinya termasuk tempat dan arah, itu dulu ciptaan Allah atau bukan Pak? Jawab dulu Pak. Semua selain Allah, ini kita nyebutnya alam semesta ya, makhluk kita nyebutnya. Ciptaan Allah atau bukan Pak semuanya ini Pak? Sepakat ya? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Fatirus samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Berarti termasuk tempat, termasuk arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Ini Pak ruang kosong ini ya. Kehidupan nyata ini Pak ya. Ini semuanya ciptaan Allah. Pertanyaan saya, yang namanya diciptakan itu, apakah dulu dia tidak ada? Dulunya tidak ada kan? Karena belum diciptakan. Nah, yang namanya ciptaan itu pasti ya tidak ada awalnya, terus diciptakan baru ada. Berarti langit bumi beserta aras, beserta tempat, arah, semuanya dulu tidak ada. Allah dulu ada nggak Pak dulu? Ada. Meskipun tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada aras Pak, alam semesta hilang Pak, belum ada apapun, ruang kosong, ruang angkasa ini Pak, jarak antara saya dengan Anda ini kan ruang kosong ini Pak, semuanya ini tidak ada dulu Pak, tapi Allah ada Pak. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu, itu Sahih Bukhari itu Pak, ketika orang Yaman datang itu kan, rombongan nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ini dulu bagaimana ya awal mula penciptaan alam semesta ini? Ya kan Pak, ada kan hadisnya Sahih Bukhari itu? Nabi jawabnya apa Pak? Kanallah walam yakun syai'un ghairuhu. Coba ikuti saya Pak. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah Maha ada sementara segala sesuatu itu belum ada. Tuh Pak, Nabi Pak, akidahnya begitu. Allah itu ada, sementara waktu itu sama sekali belum ada apapun. Langit bumi belum ada, tempat, arah depan, arah atas belum ada, belum diciptakan. Ya, semuanya belum ada. Tapi Allah ada nggak waktu itu? Ada. Bisa kan? Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa langit, tanpa bumi, Allah ada tanpa aras, tetap ada Allah itu Pak. Nah begitu Pak, kalau Anda kesulitan memahami Allah tidak berada di mana-mana itu, kembalikan ke awal saja, bahwa segala sesuatu ini dulu tidak ada. Dan itu ayat Quran yang menyatakan khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Baik, jelas ya jamaah ya, itu sebetulnya mengulang dulu yang apa kita sampaikan, kita pelajari. Lanjut sekarang ya. Jadi sudah bisa menjawab Pak, kalau ada yang bertanya bagaimana menjawab syubhat bahwa kalau berdoa itu mengangkat ke atas itu adalah dalil Allah berada di atas langit. Gimana jawabnya tadi? Gimana Pak? Kita sholat menghadap kiblat itu tidak menunjukkan Allah berada di kiblat, tidak menunjukkan Allah berada di Ka'bah. Maka sama begitu juga ketika mengangkat kedua tangan ke arah atas juga tidak menunjukkan Allah berada di atas, begitu. Dah. Sekarang lanjut, yaitu ulama besar madzhab Hanafi, pensarah Sahih Al-Bukhari, Pak. Namanya Al-Imam Badruddin Al-Aini, ya, Imam Badruddin Al-Aini, ya. Beliau ini yang mengarang kitab Umdatu Al-Qari fi syarhi Sahih Al-Bukhari, Pak. Jadi yang mensyarah Sahih Bukhari itu banyak, Pak. Ada Imam siapa itu?
Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Fathul Bari itu kitabnya ya, Fathul Bari. Itu ulama Syafi'i kalau itu ya. Nah, ini ulama Hanafi Pak, ulama besar mazhab Hanafi. Kita langsung baca terjemahnya saja ya. Penelitian terhadap hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyamakan kedudukan seorang hamba yang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat seperti kedudukan seorang budak di hadapan tuannya. Di antara salah satu adab yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan tuannya adalah menundukkan kepala, tidak memandang wajah tuannya, serta menjaga posisi tubuh dengan tetap menghadap ke arah depan, tidak membelakangi tuannya maksudnya. Meski demikian, nah ini kata beliau, wa in kana Allah Ta'ala munazzahan anil jihad. Meskipun demikian, kita tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari berada di suatu arah. Allah maha suci dari bertempat di suatu arah ya. Allah di mana Pak? Di arah atas apa bawah apa depan belakang kanan kiri Pak? Allah maha suci dari arah. Allah tidak butuh arah, tidak butuh tempat. Ya, karena Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan materi, bukan benda. Ya, berbeda dengan kita, makhluk ini jisim, makhluk ini benda, materi, maka dia butuh tempat dan arah. Ya, Allah itu Pak hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya. Hakikat Allah itu tidak ada yang tahu Pak. Ya, tidak ada yang tahu. Ya. Tugas kita itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Udah itu aja tugas kita. Tanpa perlu mengetahui seperti apa ya Allah itu ya. Bagaimana Allah itu ya? Malah tidak boleh bertanya seperti itu, Pak. Dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akal kita itu terbatas, ya. Akal kita terbatas, tidak mampu menggapai hakikat Allah. Tapi kita yakin asyhadu alla ilaha illallah. Ingat Pak, ini jari saya ini Pak menunjuk ke arah atas ini Pak. Dan Rasulullah itu dan para sahabat juga begitu kan. Ketika mengucapkan satu asyhadu alla ilaha illallah. Apakah ketika saya memberi telunjuk ke arah atas begini Pak, sebagaimana Nabi SAW begitu juga dulunya? Apakah Allah di langit begini itu Pak? Enggak Pak. Ini isyarat tauhid. Isyarat tauhid, tidak menunjukkan Allah di sana, enggak. Ini isyarat tauhid ya. Tapi kenapa kok jarinya ke atas Pak Ustaz? Ya masa begini gitu, enggak. Ini kan arah atas itu kan arah yang mulia Pak. Arah yang mulia. Jadi tapi tidak menunjukkan Allah itu di sana. Ya, ini sekedar arah yang mulia begitu ya. Baik. Lanjut. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Allah ada di antara dia dan arah kiblat. Nah ini Pak ada hadis Pak bahwa Allah itu bainahu wa bainal kiblah. Anda kalau sholat nih Pak menghadap kiblat, kata Nabi Pak Allah itu berada di antara Anda dengan kiblat. Ayo, kata Anda tadi misalnya Allah itu di atas langit Pak atau di atas aras. Lah Nabi sendiri mengatakan kalau kita sholat Allah itu di depan kita, antara kita dengan kiblat. Gimana itu Pak? Nah, kalau dipahami secara zahir makna kan bahaya kan itu. Iya, dalil bisa bertabrakan itu. Ya. Maka cara memahaminya Pak, kata beliau ya, ini tidak boleh dipahami secara makna zahirnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci dari bertempat di suatu tempat. Ya, maha suci dari tempat. Jadi intinya Allah itu tidak berada di suatu tempat atau suatu arah gitu. Dia yakini begitu saja ya. Coba Pak ikuti saya. Allah Subhanahu wa taala maha ada. Adanya Allah tidak butuh tempat dan arah. Adanya Allah tidak seperti segala sesuatu yang ada. Adanya Allah tidak berada di bumi, tidak berada di langit, tidak berada di atas arasy,
tidak berada di Sidratul Muntaha, tidak berada di dalam masjid, tidak berada di Ka'bah. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala tadribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Itu dalil-dalil Quran ya, tentang kemahasucian Allah dari menyerupai makhluk-makhluknya. Baik. Sudah paham ya Pak ya, insyaallah ya. Ya, jadi intinya jangan dipahami kalau berdoa ke atas begini terus Allahnya di atas, tidak ya, tidak. Itu adalah bentuk adab. Yang namanya berdoa itu adabnya ya begini, mengangkat kedua tangan. Nah, selanjutnya ini tambahan saja Pak, sifatnya tambahan saja. Boleh enggak sih Pak kita menisbatkan maha tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kan Asmaul Husna itu Pak ada namanya Al-Ali, Al-Muta'ali, ada kan? Apa itu Al-Ali? Maha tinggi. Ya. Boleh enggak ya mengatakan Allah itu maha tinggi? Ya. Karena nanti khawatirnya kalau diterjemahkan maha tinggi berarti Allah berada tinggi di atas langit begitu. Nah, ini ada penjelasan dari Syekhul Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Pak. Beliau ulama besar mazhab Syafi'i dan ulama Asy'ari Pak. Secara akidah beliau Asy'ari. Kata beliau, wala yalzam min kauni jihatayil ulu was-sufl muhalun 'ala Allah alla yusafa bil 'ulu li'anna wasfahu bil 'ulu min jihatil makna wal mustahil kaunu dzalika min jihatil his walidzalik warada fi sifatihil 'ali wal 'ali wal muta'ali fa mu'taqadus salafil a'immah wa ulama'is sunnah minal khalafi annallaha munazzahun anil harakati wat tahawuli wal hulul laisa kamitslihi syai'. Pak Imam Ibnu Hajar ini Pak, ulama yang sangat masyhur, dikenal oleh para pakar ilmu hadis ya. Beliau ini termasuk ulama yang luar biasa. Mensarah kitab Sahih Al-Bukhari. Namanya kitab apa itu? Fathul Bari ya, Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Kata beliau begini jemaah, ungkapan bahwa arah tinggi dan arah bawah itu mustahil berlaku bagi Allah itu tidak serta-merta kemudian dilarang mensifati Allah dengan sifat al-ulu, maha tinggi. Jadi intinya boleh Pak, menurut beliau itu boleh kita mengatakan Allah maha tinggi. Sama seperti kita bilang Allah istawa atas aras. Boleh nggak bilang Allah istawa atas aras? Boleh. Kita sudah sampaikan di kajian kita itu Pak. Tidak ada ulama kita yang menolak istawa. Asy'ari Maturidi tidak menolak. Yang ditolak itu apa Pak? Allah berada. Zatnya berada di atas aras. Itu yang ditolak para ulama. Tapi kalau mengatakan Allah istawa atas aras, boleh. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui makna istawa atas aras. Maknanya pokoknya bukan berada di atas aras. Sama Pak, kata Imam Ibnu Hajar, kita itu boleh mengatakan Allah maha tinggi. Enggak usah alergi dengan kalimat Allah maha tinggi. Yang penting jangan dipahami Allahnya berada di ketinggian di atas aras, di atas langit misalnya. Tidak. Jadi kata beliau nih, kita lanjut dulu ya. Sebab sifat ulu itu maha tinggi Pak, al-ulu namanya ya. Apa? Maha tinggi. Sifat maha tinggi yang dimaksud adalah maha tinggi secara maknawi, yaitu tinggi derajat keagungan Allah. Jadi yang mustahil itu adalah sifat ulu maha tinggi kalau bermakna tinggi secara indrawi. Kata beliau begitu. Jadi ada dua ini Pak. Kamu bilang Allah di atas, Allah maha tinggi, Allah istawa atas aras, itu maksudnya apa? Gituin dulu Pak. Ini kadang-kadang ada sebagian orang ini Pak mengaku-ngaku berakidah salaf ya, dengan menukil perkataan ulama salaf, Allah fis sama, Allah istawa atas aras ya, Allah apalagi, Allah itu fauqa ibadi, Allah di atas seluruh makhluknya. Kita tanya Pak, harus ditanya itu.
Itu kamu ketika mengucapkan Allah istawa atas aras, Allah maha tinggi, Allah di langit itu maksudnya Allah benar-benar di sana atau bagaimana? Kalau dia menjawab, iya Allah berada di sana, maka itu salah Pak. Itu bukan akidah salaf. Tapi kalau maksud dia itu Pak, mengungkapkan Allah di langit, Allah di atas aras itu maksudnya adalah Allah maha mulia, maha tinggi derajatnya dibandingkan semua yang ada ini, maka itu boleh. Itu namanya maknawi. Namanya apa? Maknawi. Jadi tidak meyakini Allah berada betul-betul di atas aras atau di atas langit ya. Jadi itu makna yang mustahil itu. Pokoknya maha tinggi yang benar itu maknanya apa? Tinggi secara maknawi, bukan indrawi ya. Kalau indrawi berarti betul-betul berada di atas aras, betul-betul berada di langit, itu tidak boleh. Oleh sebab itu jamaah, ada sifat seperti al-ali, al-ali panjang ainnya ya, al-ali, kemudian al-ali dan al-muta'ali. Ini asmaul husna Pak ya, asmaul husna ya. Kemudian keyakinan para ulama salaf dan ulama sunnah tuh Pak. Kalimat Imam Ibnu Hajar menggunakan kalimat ulama sunnah ya. Ini beda dengan yang kalau di kita nih Pak, ada beberapa ustadz sunnah gitu ya, ulama sunnah misalnya. Itu ya harus dilihat Pak, akidahnya benar-benar akidah ulama sunnah beneran atau tidak itu, atau sekedar klaim saja ya. Semua orang bisa Pak bilang saya ustadz sunnah, saya ustadz apa ya, kelompok sunnah dan sebagainya, bisa Pak, semua orang bisa bilang begitu. Nah, tapi kan yang penting itu kan pembuktian, benarkah ulama salaf akidahnya seperti itu. Kita lihat ternyata begini Pak. Tuh kata Imam Ibnu Hajar, keyakinan para ulama salaf itu dan juga ulama sunnah dari kalangan khalaf adalah bahwa Allah itu maha suci dari bergerak, berpindah dan bertempat di suatu tempat. Nah ini harus saya jelaskan satu-satu ini Pak. Pak, bergerak, berpindah itu kan tadinya diam terus bergerak ya. Pertanyaan saya Pak, Allah itu diam apa bergerak Pak? Hah? Ayo, Anda yakin dengan ayat laisa kamitslihi syai' enggak sih Pak? Apa arti laisa kamitslihi syai' Pak? Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Oke, berarti Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ini makhluk bukan Pak? Makhluk dong ini. Makhluk itu kan selain Allah intinya ya. Sekarang dia diam apa bergerak? Diam. Kalau saya begini kan bergerak. Oke. Berarti diam dan bergerak itu adalah sifatnya makhluk, ciri khas makhluk. Nah, Allah itu tadi apa? Laisa kamitslihi syai'un. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Pak, bukan ulama yang ini ya. Berarti Allah itu Pak tidak boleh disifati diam, juga tidak boleh disifati bergerak. Oh tuh. Gimana itu Pak Ustaz? Tidak diam, tidak bergerak tuh gimana? Loh nggak usah bingung. Allah itu pencipta diam, pencipta gerak kok. Akal kita memang tidak akan mampu Pak mencerna ada sesuatu tidak diam, tidak bergerak. Ya itulah Allah Pak, unik. Namanya juga unik, tidak ada bandingannya. La syarikalah. Tuh, Anda kan sering itu baca zikiran la syarikalah itu Pak. Orang talbiyah haji umrah juga ada la syarikalah gitu kan. Iya, itu apa maksudnya? Anda itu sedang meyakini Allah itu tidak serupa dengan apapun. Terus bagaimana ya Pak Ustadz? Tidak diam, tidak bergerak ya. Ya jangan dipikirin, kan Nabi sudah melarang jangan memikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan saja ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan memikirkan hakikat zat Allah Pak. Tidak boleh, karena memang tidak mampu menjangkau hakikat Allah. Tugas kita itu beriman Pak, beriman Allah ada, adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Dalil Qur'annya jelas, laisa kamitslihi syai'un. Ini bukan filsafat Yunani, bukan Pak. Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Nah gitu. Karena ada jamaah saya itu Pak, dia bilangnya, Pak Ustadz Allah itu ya diam, tapi kadang-kadang bergerak. Gimana itu?
Ya kan Allah diam di atas aras. Oh, ketahuan ini. Dia berakidah Allah berada di atas aras. Oke. Terus bergeraknya gimana? Ya Allah itu bergerak kalau sepertiga malam, Pak Ustadz. Kalau orang sholat tahajud, Allah bergerak itu turun ke langit dunia. Kan ada hadis sahihnya itu Pak Ustadz, sahih Muslim gitu. Dia jawabnya begitu Pak. Nah, itu sudah kita jawab syubhat yang tentang turun itu Pak ya. Itu hadis mutasyabihat namanya. Memahaminya tidak boleh secara makna zahir. Sudah selesai semua itu Pak. Silahkan dicek sendiri ya di YouTube kita ya. Jangan lupa di subscribe ya. Ya. Saya itu kadang-kadang iseng Pak, baca-bacain komentar-komentar yang di channel YouTube kita di Masjid Jannatul Firdaus. Ya Allah, Ustadz Syubhat, Ustadz Ahli Bid'ah, ini Ustadz Ajib nih. Ya Allah, enggak apa-apa Pak. Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah mereka hidayah, ya. Semoga mereka diberikan pemahaman yang benar tentang akidah ulama salaf yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, jadi Allah itu Pak tidak diam, tidak bergerak. Pokoknya beda dengan kita, mutlak, benar-benar unik, ya, benar-benar tidak ada bandingannya. Terus apalagi Pak? Tidak berada hulul. Hulul itu tidak berada di suatu tempat. Nah, ini akidah siapa ini Pak? Tadi kata Imam Ibnu Hajar. Mu'taqadu salafil a'immah. Ini akidahnya ulama salaf. Salaful a'immah itu ulama salaf gitu. Ya, ini Pak, nukilan-nukilan seperti inilah yang kita buktikan, yang kita butuhkan ya, untuk kita sampaikan kepada umat Islam ya. Tapi di luar sana itu banyak sekali syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar. Iya Pak, Anda kalau buka Facebook, buka YouTube, wah itu sekilas tuh kayak meyakinkan Pak. Iya ya, ini ulama salaf bilang Allah di atas aras. Iya ya, wow, terjemahnya itu Pak, terjemahnya itu kayak meyakinkan sekali. Tapi kan tidak seperti itu cara memahaminya ya. Sudah kita jelaskan alhamdulillah. Baik, satu lagi Pak ya. Masih ada waktu ya? Masih, alhamdulillah. Sekarang kita akan buktikan kembali Pak tentang akidah ulama salaf. Kalau tadi kan Imam Ibnu Hajar ya, ini ada ulama lain Pak yang juga merekam ya. Tapi ngerekamnya nggak pakai channel YouTube ya, nggak pakai YouTube ya. Direkam di kitab Pak. Ini akidah ulama salaf yang meyakini Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa bentuk, tanpa tempat, tanpa arah. Kitabnya namanya Maslaku Ats-Tsiqat fi Nususi As-Sifat, itu ya, paling bawah itu ya. Ini yang mengarang Imam Abu Bakar Al-Ahsa'i, ulama besar mazhab Hanafi Pak. Beliau Ahlus Sunnah ya. Tapi Pak, mohon maaf, beliau itu punya sikap yang sangat husnudzon dengan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab ini Pak saya baca Pak, beliau membela Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahwa kata beliau, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka akidahnya sama seperti kita. Allah Maha Suci dari bentuk, dari ukuran, dari tempat dan arah. Imam Ibnu Taimiyah bukan mujassim kata beliau Pak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga bukan mujassim. Ini sikap beliau Pak, sikap beliau. Tapi ingat ya, ketika beliau mengatakan begitu, maksud beliau itu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu akidahnya sudah sudah berubah dari sebelumnya, atau bahasa ininya sudah taubat Pak, dari akidah tajsimnya sudah bertaubat. Dan itu dikonfirmasi Imam Ibnu Hajar bahwa memang Ibnu Taimiyah itu pernah Pak disidang oleh para ulama. Dan kemudian beliau menyatakan saya bertaubat dari akidah sebelumnya ya, saya sekarang meyakini akidah seperti Asy'ari. Itu ada Pak, buktinya itu ada tuh di kitab Ad-Durar Al-Kaminah itu, fi ayani al-mi'ah atau apa itu kitabnya itu ya, dibaca Pak, karya Imam Ibnu Hajar. Ibnu Taimiyah ngaku ana Asy'ari ya begitu, saya Asy'ari. Allah itu istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada di atas aras begitu. Saya tidak memahami secara makna zahir. Itu ada, itu direkam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini termasuk beliau Pak, meyakini Ibnu Taimiyah itu tidak mujassim. Maka kalau saya ditanya jamaah saya Pak Ustadz, apa pandangan Pak Ustadz terkait Imam Ibnu Taimiyah yang katanya itu akidahnya tajsim, meyakini Allah duduk di atas aras, meyakini Allah ada bentuknya besar dan sebagainya. Kalau saya pribadi Pak, saya lebih mengikuti pendapat yang husnudzon seperti beliau. Ya, saya kalau ditanya orang, apakah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu mujassim, saya mengatakan tidak.
Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim akidahnya sama seperti kita. Allah maha suci dari bentuk, tempat, dan arah. Allah tidak berada di atas aras. Sama seperti kita. Sudah bertaubat dari akidah sebelumnya. Gitu Pak. Tapi Pak, kita juga harus menghormati guru-guru kita yang lain. Misalnya, dulu di sini pernah diundang Kiai Haji Idrus Romli. Pernah kan ya? Nah, kalau beliau Pak meyakini Ibnu Taimiyah itu mujassim. Termasuk yang level internasional ada Syekh Said Fudah. Syekh Said Fudah juga mengatakan Ibnu Taimiyah itu mujassim ya. Meyakini Allah berada di atas aras, meyakini Allah itu ada bentuknya. Nah, mungkin Pak, beliau-beliau itu melihat Ibnu Taimiyah yang dulu. Ya, awas. Mungkin beliau-beliau ini melihat Imam Ibnu Taimiyah yang versi yang dulu. Ya silahkan, enggak apa-apa dikritik itu. Karena akidah yang dulu masih ada sampai sekarang, disebarkan oleh kelompok sekarang itu, Pak. Iya, maka enggak apa-apa itu. Kiai Haji Idrus Romli berantem sama Salafi Wahabi silahkan, karena berantemnya di situ ya, mengkritiki yang Ibnu Taimiyah versi yang dulu. Nah, kalau saya enggak. Kalau saya pribadi lebih aman husnudzon, Pak. Kita kedepankan husnudzon. Mudah-mudahan dulu betul-betul sudah bertaubat Imam Ibnu Taimiyah itu ya. Gitu. Jadi kita membela yang akidah yang benarnya gitu, yang versi apa di akhir hayatnya begitu. Jelas ya jamaah ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu ada dua fase gitu aja lah. Fase sebelum taubat sama fase setelah bertaubat. Dan itu ada kisah taubatnya di kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, ini kita baca kitab beliau ya. Ketahuilah, mohon maaf ini, teks Arabnya enggak usah dibaca Pak ya. Atau saya baca ini, langsung paham gitu bisa jamaah? Wes mantap ini ya. Belajar bahasa Arab ya di sini Pak ya. Iya, harus ada. Tolong DKM kalau bisa ada satu program belajar bahasa Arab, baca kitab kuning atau kitab para ulama Pak ya, biar terbiasa langsung paham kalau membaca teks Arab ya. Mudah-mudahan ada ya, amin ya. Ketahuilah sesungguhnya perkataan para ulama salaf dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari berjisim. Apa itu jisim Pak? Jisim itu bentuk, ukuran. Anda kalau ditanya orang, Allah itu ada bentuknya enggak ya Pak Ustadz ya? Kotak apa bulat apa raksasa besar ya Allah itu? Anda langsung tegas jawab Pak, Allah tidak memiliki bentuk dan ukuran ya. Allah bukan jisim. Itu akidah salaf itu Pak. Allah itu bukan jisim, bukan bentuk, bukan ukuran. Kemudian maha suci dari sifat-sifat jisim, misalnya bertempat, diam, bergerak, naik, turun, berwarna, punya warna merah apa putih, itu enggak berlaku bagi Allah. Itu sifat makhluk semua itu ya. Para ulama salaf juga sepakat bahwa Allah itu tidak bertempat di suatu tempat dan tidak berlaku baginya perputaran waktu. Iya, Allah sejak kapan Allah ada Pak? Ya enggak bisa ditanya sejak. Allah itu enggak berlaku waktu ya. Allah itu di luar dimensi waktu atau tempat juga tidak berlaku ya. Tempat tidak berlaku, waktu tidak berlaku bagi Allah ya. Allah juga tidak bersifat dengan bertempat di arah atas atau arah bawah, tidak pula disifati dengan dekat atau jauh dengan kita ya. Tidak pula dikatakan Allah berada di suatu arah, baik itu arah atas ataupun arah yang lainnya. Begitu juga para ulama salaf tidak mengatakan Allah berada di atas aras secara indrawi. Tuh, nggak ada Pak ulama salaf yang mengatakan Allah berada di atas aras secara indrawi, nggak ada. Sesungguhnya yang benar adalah, nah ini Pak, sikap beliau bagus sekali ini. Setelah mengatakan Allah tidak bertempat di atas aras, tidak berada di suatu arah ya, beliau tetap bilang begini Pak, sesungguhnya yang benar itu Allah istawa atas aras tuh Pak. Karena kan ada ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, surat Toha ayat 5. Allah itu istawa atas aras sebagaimana ayat Al-Qur'an. Tapi Pak, istawa yaitu istawa yang maknanya sesuai dengan keagungan Allah dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki kita, dikehendaki mereka. Allah berada di atas aras itu makna yang dikehendaki mereka itu namanya. Kalau Allah enggak ya. Allah yang maha tahu apakah makna yang dikehendakinya ya. Yaitu istiwa yang maha suci dari bertempat, menetap, bergerak atau berpindah tempat di atas aras misalnya, bukan itu ya. Jelas Pak ya. Jadi inilah akidah ulama salaf kita. Bahkan ini sering saya tampilkan ini kan setiap kajian supaya kita semakin yakin
bahwa Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i itu akidahnya sama seperti kita. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah tidak ada bentuk dan ukurannya karena bukan benda, bukan materi. Terus seperti apa Pak Allah itu Pak? Anda jawab, laisa kamitslihi syai'. Wes mentok sampai situ saja. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Hakikat Allah tidak akan mampu dijangkau oleh akal kita. Oke. Terakhir. Nah, 5 menit lagi suruk ya. Pak, tolong ini dihafalkan agar kita orang awam bisa membedakan mana akidah salaf, mana akidah ahli bid'ah. Kadang-kadang masih banyak yang belum bisa membedakan. Ulama salaf itu seperti apa sih ciri khasnya? Ya. Terus kalau yang bukan salaf itu seperti apa? Yang ahli bid'ahnya? Nah, Anda hafalkan saja Pak. Ini ciri khas ya. Setelah saya meneliti beberapa kali kajian ya, di berbagai tempat, ya, pengalaman diskusi dan sebagainya, ciri khas ahli bid'ah itu Pak. Ya, ini saya nyebutnya ahlul bid'ah wal furqah ya. Karena yang mengikuti Rasulullah itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Al jamaah itu kebalikannya al furqah. Kalau al jamaah itu apa Pak? Al jamaah itu maksudnya ngumpul bareng dengan umat Islam gitu ya. Dengan yang mayoritas gitu. Tapi kalau al-furqah ini sempalan, kelompok kecil gitu Pak. Furqah itu. Dia bercerai-berai ya. Ya, tidak menyatu dengan jumhur mayoritas ulama salaf ya. Nah, ini kita sebutkan ya. Ciri khas yang pertama Pak. Dihafalkan atau dicatat boleh atau difoto saja enggak apa-apa lah. 1 Pak. Mereka meyakini bahwa Allah berada di atas aras. Pokoknya siapapun di antara umat Islam yang punya keyakinan ini Pak, maka dia ahlul bid'ah yang sebenarnya. Pak Ustadz, dia nggak kunut subuh kalau sholat. Dia sholat subuhnya kunutan Pak Ustadz. Bid'ah ya Pak Ustadz. Dalam masalah fikih Pak, tidak ada yang namanya bid'ah atau tidak bid'ah. Ya, dalam masalah fikih itu antara sunnah atau tidak sunnah. Justru bid'ah tidak bid'ah itu Pak lebih tepat di ilmu tauhid, di ilmu akidah. Banyak ulama kita ketika mengatakan ahli bid'ah itu seringnya di kajian ilmu tauhid Pak. Ulama salaf kita bilang begitu. Nah, ini ciri khasnya pertama, meyakini Allah berada di atas aras. 2, mereka meyakini Allah berada di langit. Ya, banyak ungkapan seperti itu dari mereka. 3, meyakini bahwa Allah berada di suatu tempat. Pokoknya Allah berada di tempat yaitu di atas aras, tempat yang bukan makhluk kata mereka gitu Pak. Al-makan al-adami istilahnya gitu. Tempat yang apa adami ya, adami ya tidak ada berarti ya. Itu bid'ah itu mana ada Nabi bilang al makan al adami. Para sahabat apa ada mengatakan al makan al adami, tidak ada ya. Yang keempat, Allah berada di suatu arah, Allah di arah atas gitu Pak. Itu ciri khas ahlul bid'ah. Tapi ingat tadi, boleh nggak bilang Allah itu maha tinggi? Boleh, karena maksudnya itu maha mulia derajat dan kedudukannya. Yang penting tidak meyakini zat Allah berada di tinggi di atas langit ya, tolong dibedakan ya. Yang kelima, nah ini juga nih Pak, ahli bid'ah itu meyakini Allah berada di mana-mana. Ini dulu Pak, sebelum kajian-kajian kita itu tersebar, masih ada loh Pak sebagian umat Islam itu, terutama orang awam, meyakini Allah ada di mana-mana. Bahkan kalau tidak salah sempat ada film ya, sinetron judulnya itu Allah di mana-mana. Ya, nggak tahu masih ada nggak itu. Itu salah Pak, itu bukan akidah salaf. Ya, meyakini Allah berada di mana-mana itu bukan akidah salaf. Itu akidahnya siapa Pak? Yang meyakini berada di mana-mana? Mu'tazilah, Jahmiyah itu. Mereka itu, ya Murji'ah, itu yang meyakini Allah di mana-mana. Ya. Ahlul bid'ah intinya. Yang keenam, Allah memiliki bentuk, ukuran, rupa. Pak, Allah itu bentuknya kecil apa besar Pak? Allah tidak berbentuk kecil, tidak berbentuk besar. Allah bukan benda, bukan materi. Tapi ada seorang ustadz berani mengatakan Allah fisiknya besar, lebih besar dari alam semesta. Allahu Akbar. Maha suci Allah dari apa yang beliau ucapkan ya. Semoga Allah berikan hidayah sunnah yang benar kepada beliau Pak. Hadahullah ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya Pak. Masyhur namanya Pak. Namanya di YouTube banyak itu ya videonya. Terakhir, yang ketujuh, mereka meyakini Allah itu turun bergerak dari atas ke bawah gara-gara salah paham meyakini hadis nuzul ya. Hadis yang sepertiga malam Allah turun. Nah, itu kan sudah kita jelaskan. Turun yanzil itu dua metodenya ya.
tafwid, pokoknya katakan yanzil tapi maknanya bukan turun bergerak. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Atau ditakwil seperti Imam Malik, yang turun itu adalah rahmat atau para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menebarkan rahmat untuk hamba-hambanya gitu. Dah. Di ini Pak, ciri khas ahlul bid'ah. Oke Pak Ustadz, ini kan ahlul bid'ah nih. Saya pengen yang ahli ahlus sunnah wal jamaah. Kebalikan ahlul bid'ah wal furqah itu Pak, ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana Pak Ustadz? Ya ini, Anda hafalkan akidah salaf. Ya, akidah salaf. Nah, tolong Pak, ini edisi menjawab syubhat kan sudah terakhir ini ya. Enggak tahu nanti pertemuan berikutnya bahas apa lagi, nanti kita sampaikan ya. Ini dihafalkan 4 ini Pak. Tolong, ini difoto, disimpan di HP ya. Anda baca terus, Anda sebarkan ke grup-grup WA, grup manalah, Instagram atau Facebook ya. Anda niatkan berdakwah menyampaikan akidah salaf yang sebenarnya. 1, kita baca ya. Allah Subhanahu wa taala istawa atas aras. Itu akidah salaf Pak itu. Ya, tidak boleh menolak Allah istawa atas aras. Allah istawa atas aras, namun maknanya bukan Allah berada di atas aras. Lalu apa maknanya? Hanya Allah yang Maha mengetahui apa maksud makna hakikat istawa atas aras. Itu sikap para salaf kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu Maha ada, tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di bumi, tidak berada di langit, tidak berada di atas aras, dan tidak berada di mana-mana. 3, Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Pak, nanti di akhirat Anda bisa melihat Allah enggak? Bisa. Ada ayatnya. Ya, Ahlus Sunnah ulama salaf meyakini kita di akhirat, mata kita ini Pak nanti bisa melihat zat Allah Pak. Tapi yang Anda lihat bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa. Zat Allah itu real, betul-betul ada Pak. Tapi zat Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa. Seperti apa itu ya Pak Ustadz? Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, tapi bisa dilihat. Itu rahasia Pak. Akal kita memang dikunci sama Allah. Itu dijadikan kenikmatan yang paling nikmat di surga. Mampu melihat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa. Laisa kamitslihi syai'. Ya, mudah-mudahan nanti kita masuk surga, amin, bisa melihat zat Allah yang maha suci, yang berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, oke. Terus yang keempat, jika ada yang bertanya kepada kita, jadi seperti apa Allah itu, maka cukup jawab dengan ayat Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Jangan dijawab Allah besar Pak, ya. Allah bentuknya besar, lebih besar dari aras, lebih besar dari alam semesta. Jangan. Itu akidah bid'ah, ahlul bid'ah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz, mungkin ada pertanyaan, monggo. Baik Bapak Ibu, sebelum kajian kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic Pak mungkin. Ya sebentar, pakai mic Pak. Dalam perjalanan Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj dari Palestina, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yeah. Itu Nabi Muhammad pun menuju ke atas Pak Ustadz. Betul. Berarti dia dengan malaikat Jibril tidak sampai gitu. Berarti Nabi Muhammad pun untuk menemui Allah gitu Pak Ustadz. Itu kan satu. Apa itu Bang ceritanya klasik Pak Ustadz. Yang kedua masalah ini Pak Ustadz. Di dalam Quran di surat Al-Baqarah 186 yang mengatakan, mungkin Pak Ustadz lebih ini, bahwa aku dekat. Itu surat itu turun pada surat mengenai ibadah puasa Pak Ustadz. Oh yang fa inni qarib ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Yang ditanyakan? Yang mau ditanyakan Allah katanya dekat dengan kita Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, maksudnya apa gitu ya? Ya maksudnya apa? Baik. Untuk yang pertanyaan pertama itu sudah selesai dijawab di pertemuan sebelumnya. Berarti Bapak enggak hadir atau gimana? Oh enggak hadir. Oke, tapi enggak apa-apa. Begini Pak, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu tempat yang diinginkan oleh Allah untuk sampainya wahyu kepada Rasulullah. Sebagaimana
Allah itu memberikan wahyu di Gua Hira untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak menunjukkan tempat bagi Allah, Pak. Terserah Allah, Pak. Menerima wahyu itu di mana saja terserah Allah. Mau di Gua Hira, mau di Sidratul Muntaha, itu sama kalimatnya, menuju Allah, menghadap Allah. Kita sholat ke masjid mau menghadap Allah. Apakah Allah di masjid, Pak? Tidak. Saya mau berangkat ke Baitullah, ke rumah Allah di Mekah, di Ka'bah. Maksudnya menuju Allah, menghadap Allah di sana. Apakah Allah di sana? Tidak. Itu adalah tempat yang mulia untuk kita mendekat kepada Allah, tapi tidak menunjukkan Allah berada di situ. Sama, Pak. Sama halnya begitu juga Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha tidak menunjukkan Allah berada di sana. Oke, sudah sampai sini ya. Nah, yang berikutnya lagi, Pak, masih bicara tentang Mi'raj ya. Imam Syafi'i pernah bilang, Pak, ketika Allah berkalam itu, Pak, tidak seperti manusia. Kalau manusia, kata Imam Syafi'i ya, sudah pernah kita bacakan kitab Al-Umnya itu. Kalau manusia berkalam itu gimana? Berhadap-hadapan. Saya ini kan sedang berkalam, Pak, sedang berkomunikasi dengan Anda. Kita berhadap-hadapan enggak? Iya dong. Andanya di depan saya berada di depan Anda. Itu kita berkalam begitu. Tapi kalau Allah, Pak, kata Imam Syafi'i, tidak berhadap-hadapan dengan kita. Sehingga ketika Nabi waktu itu Mi'raj, Pak, berkalam dengan Allah, mendengar kalamnya Allah, Pak, yaitu berupa apa? Perintah sholat 50 waktu itu Allahnya tidak di depan Rasulullah, enggak. Berada di Sidratul Muntaha, enggak, Pak. Jadi jangan dibayangkan seperti orang ngobrol berduaan. Laisa kamitslihi syai'nya, pegang terus itu, Pak. Ketika ada subhat di kepala Anda seperti tadi itu, Pak, pegang lagi itu ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan petunjuk Al-Qur'an, petunjuk dari Allah, memang begitu, ya. Nah, selengkapnya silahkan disimak di channel YouTube, Pak, ya. Karena sudah 1 jam itu kita bahas yang tentang Mi'raj itu, ya. Nanti dikirimi, Pak, linknya kepada beliau, ya. Baik, satu lagi yang kedua ya, yang ayat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya tentang aku, ya, maka jawab saja, Pak, aku sangat dekat. Di sini dekat bukan zat Allah yang berada dekat dengan kita, bukan, Pak. Kedekatan di sini maknanya kedekatan maknawi. Seperti Anda mengatakan, saya sedang dekat kepada Allah karena dimudahkan dalam beribadah, karena dimudahkan dalam sholat, ya. Kalau orang maksiat itu, Pak, kita ngungkapinya apa? Dia jauh dari Allah, ya kan? Dia jauh dari Allah. Maksudnya jauh dari Allah itu apa? Apakah harus mendekatnya itu harus berangkat ke aras dulu biar dia dekat sama Allah? Enggak kan? Ungkapan menjauh dari Allah itu berarti dia tidak dekat dengan amal soleh, tidak dekat dengan ketaatan kepada Allah. Maka ketika Allah maha dekat itu maksudnya adalah Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Allah lebih dekat dari urat nadi, itu maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, gitu. Tidak menunjukkan zat Allahnya berada dekat di kanan kiri atau di dalam urat nadi kita, tidak. Itu bahasa apa istilahnya? Maknawi, gitu, Pak. Istilahnya tadi apa? Maknawi istilahnya, ya. Jangan dipahami secara tekstual, makna zahir. Oke, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ya. Satu lagi mungkin, Pak, kalau. Ya, terakhir. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. pada waktu sebelum ada ciptaan makhluk, Allah kan tidak pada suatu tempat. Iya, betul. Lalu pada waktu aras diciptakan, apakah pendapat yang mengatakan berada di atas aras itu kan sama dengan menganggap Allah itu berpindah, Ustaz? Oh iya, berpindah berarti, Terus bergerak. juga pada waktu kiamat di mana alam ini hancur, Ah. Allah pindah kemana? Lari kemana gitu? Iya, dari mana? Ya Allah, Itu yang pertama. Yang kedua, ya. ada ungkapan yang mengatakan terserah yang di atas. Nah, itu gimana tuh, Ustaz, Ya, ungkapan seperti itu? ya, biasa sering diungkapkan orang-orang awam ya. Iya. Serahkan kepada yang di atas itu ya. Oke, baik. Yang pertama, Pak, kalau ada orang meyakini Allah berada di atas aras, kan tinggal kita tanya, lah dulu sebelum adanya aras, belum ada langit bumi, Allah di mana dong? Pasti, Pak, dia akan menjawab Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Pasti, Pak. Cari aja siapapun yang berakidah Allah berada di atas aras. Kalau kita bertanya kepada dia, sebelum aras diciptakan, langit bumi diciptakan, belum diciptakan, Allah di mana? Pasti dia akan jawab apa?
Allah itu ada tanpa tempat, tanpa aras, tanpa langit, tanpa bumi. Pasti sepakat kok. Di situ kita sepakat dengan mereka, pasti itu. Nah, tinggal kita tanya lagi. Oke, setelah Allah menciptakan aras, sudah ada aras, sudah ada langit bumi, berarti Allah yang tadinya tidak bertempat, tidak berarah itu berarti pindah ya di atas aras. Dia akan jawab, iya. Dia harus jawab, iya Pak. Karena kalau jawab tidak, berarti tidak di atas aras. Dia harus menjawab apa? Iya. Oh berarti Allah berpindah, berubah ya? Iya. Oke, kita buka kitabnya Imam Syafi'i, kita buka kitabnya Imam Ahmad Pak. Beliau berdua mengatakan, Maha suci Allah dari berubah, Maha suci Allah dari berpindah tempat. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i atau enggak kamu? Gituin Pak. Kita punya bukti Pak. Qaulnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. La yajuzu alaihi taghayyur fi dzatihi wa sifatihi, itu kalimatnya jelas. Tidak boleh berlaku atau tidak berlaku bagi Allah sifat berpindah, berubah ya, atau apalagi berada di suatu tempat, zatnya berubah, sifatnya berubah, tidak berlaku itu bagi Allah. Di situ Pak, kita sudah menang itu. Klaim untuk mengikuti salafnya kita sudah menang di situ. Dia hanya berlogika saja itu, nggak ada bukti. Mana dalil Allah berpindah ke atas aras itu nggak ada, sampai kiamat nggak ada itu. Itu kan pemahaman mereka secara logika saja. Gitu cara menjawabnya. Sudah nyambung ya? Sudah bisa dipahami Pak Haji ya? Oke, nah jadi itu salah besar yang seperti itu. Yang kedua, ungkapan orang awam serahkan kepada yang di atas. Tadi sama seperti maha tinggi. Serahkan sama yang di atas kalau maksudnya meyakini Allah itu maha mulia, maha tinggi derajatnya, ora opo-opo, tidak apa-apa. Tapi kalau dia meyakini serahkan di atas kepada yang di atas itu maksudnya Allah betulan berada di sana, berada di langit, di atas aras, maka ini salah gitu. Jadi harus dirinci memang. Sebagaimana tadi Pak, Allah istawa atas aras. Apa maksud kamu bilang begitu? Kalau dia bilang maksudnya Allah berada di atas, oh salah. Tapi kalau meyakini Allah istawa atas aras, maksudnya Allah itu maha mulia. Bahkan saya tidak tahu maksud asli dari Allah istawa atas apa. Wallahu alam. Itu benar. Boleh bilang Allah istawa atas aras, boleh. Yang penting jangan meyakini makna tekstualisnya itu, tekstualnya, ya. Oke. Alhamdulillah. Wallahu alam. Bismillah. Baik.